Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, meskipun istilahnya adalah api pencucian, apakah benar api pencucian itu adalah api? Saudara-saudara sekalian, cukup banyak para santo-santo yang mendapat vision penampakan mengenai api penyucian, dan yang terakhir adalah Santa Faustina. Dan Santo Yohanes Salib mengatakan bahwa itu memang api, tetapi bukan api yang mematikan, tetapi api cinta kasih Tuhan. Dan Yohanes Paulus II menulis bahwa cinta kasih Tuhan begitu besar dan kuat, seperti api yang membakar. Sehingga kemudian situasi api penyucian adalah situasi bagaimana mereka disucikan dengan cinta kasih Tuhan sendiri. Faustina dalam suatu penglihatannya melihat bahwa dia dibawa oleh malaikat ke tempat api penyucian, di mana dia melihat kabut yang pekat, dan dia melihat saudara-saudaranya yang sudah meninggal itu berdoa menunduk, tetapi doa itu tidak tersampaikan. Sehingga kemudian mereka meminta pertolongan dari orang yang masih berada di dunia ini. Lalu Faustina bertanya pada jiwa-jiwa ini, apakah penderitaan mereka yang terbesar? Dan mereka menjawab bahwa penderitaan yang terbesar adalah bahwa mereka rindu akan bertemu dengan Tuhan. Dan ketika Faustina itu sampai pada tempat itu, maka Yesus mengatakan kepada dia, belas kasihku tidak menghendaki keadilan. Belas kasihku tidak menghendaki seperti ini, tetapi keadilanku menuntut demikian. Artinya begini, belas kasihan Tuhan itu tidak pernah berhenti, tetapi keadilan Tuhan juga tidak pernah berhenti. Maksudnya tetap ada pembedaan mereka yang berdosa besar dan mereka yang berdosa kecil, supaya terjadi keadilan. Tetapi apakah berdosa besar atau berdosa kecil, kasih Tuhan itu tetap berjalan. Maka mungkin paling baik kita membayangkan api penyucian sebagai tempat di mana saudara-saudara kita ini mengalami pemurnian. Dan dengan pemurnian itu mereka kemudian masuk ke dalam surga dan bersatu dengan Tuhan. Apa yang ditulis oleh Rasul Santo Yohanes dalam bacaan Injil sebenarnya memberi suatu keyakinan kepada kita bahwa kalau Tuhan itu tidak mencintai, Dia tidak akan mengirim putranya datang ke dunia ini. Dan jangan kita tidak percaya akan jalan Tuhan, karena Yesus itu sudah di surga. Dia datang ke dunia karena Dia mendapatkan tugas untuk menyelamatkan umat manusia. Maka Dia mengatakan, semua yang diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya apa? Tuhan memang mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, dan kasih itu membuat dosa-dosa kita itu terkalahkan. Karena apa? Karena memang Dia menghendaki semua orang masuk surga. Dan kalau Yesus mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, jangan kita tidak percaya. Dia sudah tahu jalannya, wong Dia sudah di sana kok. Maka dengan merayakan atau mendoakan saudara-saudara kita yang di api pencucian, mereka sudah berada dalam jalur yang benar. Bahwa mereka belum bersatu dengan Tuhan, memang tidak semua orang meninggal dalam keadaan siap. Dan demi keadilan dan belas kasihan Tuhanlah, maka adalah api penyucian. Kalau kita lihat di dalam kitab suci Perjanjian Baru, memang tidak ada. Dan ada tempat di mana ada penyucian, banyak lebih ditulis oleh para pengarang kitab Perjanjian Lama, Sakaria, para nabi. Dan ada pernah orang bertanya, bagaimana kok orang Katolik percaya pada api penyucian? Kitab suci tidak nyebut kok. Kitab suci juga tidak menyebut ada Trinitas. Kitab suci juga tidak menyebut adanya inkarnasi. Tetapi dari seluruh rangkaian kitab suci, orang menyimpulkan bahwa ada Trinitas, bahwa ada inkarnasi, bahwa ada api penyucian.
Saudara-saudara sekalian, semoga doa-doa kita untuk saudara-saudara kita sungguh membantu mereka. Amin.